second. Oke, baik. Selamat siang menjelang sore untuk siswa-siswi SMKN 1 Koba kelas 11 Teknik Bisnis Sepeda Motor. Hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat di pembelajaran daring online pada mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Di pertemuan yang keempat ini kita membahas materi yang baru, yaitu mengenai roda sepeda motor. Apa itu fungsi daripada roda sepeda motor? Roda depan dan belakang sepeda motor berfungsi sebagai penunjang sepeda motor untuk dapat berjalan. Umumnya penggerak roda belakang berfungsi sebagai penerus tenaga mesin ke permukaan jalan, sehingga sepeda motor dapat berjalan dengan baik atau sempurna. Komponennya daripada penggerak sepeda motor, yang pertama adalah rantai roda atau wheel chain, yang kedua tromol roda wheel hub, yang ketiga pelek atau rim dan jari-jari roda, serta yang keempat itu ban atau tire. Yang pertama, rantai roda. Fungsinya adalah sebagai penerus tenaga mesin yang harus disalurkan oleh transmisi ke roda belakang. Rantai roda terdiri dari dua jenis. Yang pertama, master link. Jenis ini terdapat pada sambungan rantai, sehingga dapat dengan mudah dilepaskan. Umumnya sepeda motor menggunakan rantai jenis master link, rata-rata ya. Kemudian yang kedua, endless. Itu merupakan rantai roda sepeda motor tanpa menggunakan sambungan atau master link, sehingga tidak dapat dilepas tanpa merusak konstruksi rantai. Rantai jenis endless umumnya digunakan pada sepeda motor besar, misalnya Honda CB 750. Konstruksi rantai itu dibuat menggunakan pin-pin dan plat-plat samping yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan rantai dapat meneruskan tenaga putaran ke roda dengan baik. Berdasarkan konstruksinya, jenis pin rantai roda dapat dibagi jadi dua. Yang pertama, jenis straight pin. Ini bentuk dari poros pin lurus sehingga pinnya mudah untuk dilepaskan. Yang kedua, jenis solder pin. Pada jenis ini pin tidak dapat dilepaskan. Yang harus dilepas adalah plat-plat sampingnya. Yang kedua, tromol roda atau wheel hub. Tromol roda fungsinya sebagai penopang roda pada poros roda dan sebagai dudukan sproket rantai maupun sistem rem. Konstruksi tromol roda depan dan belakang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Next, parts ya, tromol roda depan. Yang pertama grease seal. Yang kedua bearing. Yang ketiga spacer. 4, hub casting. Yang kelima, brake disc bolt. Keenam, brake caliper. Yang ketujuh, speedometer cable. 8, axle. 9, speedometer drive unit. 10, speedometer drive gear. 11, bearing. Gambar yang ke-12, retaining plate. Yang ke-13, hook cover. 14, collar. 15, axle nut. Yang ketiga, velg rim dan jari-jari roda. Velg fungsinya adalah untuk memasangkan ban pada roda, sedangkan jari-jari roda fungsinya sebagai penghubung antara tromol roda dan velg. Untuk velg tipe standar biasanya menggunakan jari-jari. Jari-jari roda fungsinya sebagai penopang berat sepeda motor, penerus tenaga yang dibebankan melalui roda, sekaligus sebagai penyerap getaran dan goncangan dari keadaan permukaan jalan. Desain roda pelek tergantung dari tipe struktur, material, dan metode pembuatan roda dari pabrik, yaitu yang pertama, tipe roda jari-jari atau wire spoke wheel. Tipe ini banyak digunakan pada sepeda motor, di mana roda terbuat dari lembaran-lembaran baja atau aluminium alloy
yang melingkar dan hub atau trongol terpasang kaku oleh jari-jari. Tipe yang kedua, tipe roda dari komposit atau composite wheel. Tipe ini paling banyak digunakan pada sepeda motor dengan roda kecil atau tipe keluarga atau rekreasi. Rodanya atau pelek dibuat dengan menyatukan rim dan hub dengan menggunakan baut dan mur. Yang ketiga, tipe roda dari paduan tuang atau cast alloy wheel. Roda dan jari-jari menjadi satu disebut tipe light alloy disc wheel. Rigiditasnya atau kekuatan rigidnya sama dengan yang sebelumnya, tidak diperlukan penyetelan untuk balancing roda. Beda dengan jari-jari yang perlu disetel untuk dibalancing. Desainnya sangat trendy, biasanya digunakan untuk motor besar dan motor-motor sport. Untuk keterangan gambar, dari mulai nomor 1 itu dust seal, yang kedua spacer, ketiga oli seal, keempat bearing, 5 spacer, 6 wheel, 7 bearing, 8 retaining ring, 9 oil seal, 10 speedometer drive gearbox, 11 axle. Menurut jenis ban yang digunakan, tube type atau tubeless yang menggunakan ban dalam atau yang tidak menggunakan ban dalam, pelek dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pelek untuk ban tube type, yaitu menggunakan ban dalam. Yang kedua, pelek untuk ban tubeless tanpa menggunakan ban dalam. Pemakaian pelek yang tidak sempurna akan mengakibatkan yang pertama, posisi kedudukan bit kurang sempurna, tidak melekat dengan baik. Akibatnya, ketika menikung ban mungkin lepas dari pelek. Yang kedua, atau B, tidak dapat menjaga tekanan angin ban tubeless dengan sempurna. C, ban dalam kemungkinan koyak karena terjepit bit pada pelek yang lebih sempit. Pada pelek yang lebih besar, dinding samping ban terlalu tegang, tidak luntur sehingga pengendaraan menjadi keras. Yang keempat, ban. Ban adalah satu-satunya bagian kendaraan yang berhubungan dengan permukaan jalan. Ban tidak dapat berdiri sendiri pada kendaraan, akan tetapi harus dipasang pada pelek supaya dapat dipergunakan. Ban memiliki fungsi yang pertama menahan seluruh berat badan kendaraan. Yang kedua, karena berhubungan dengan permukaan jalan, maka ban akan memindahkan gaya gerak dan gaya pengereman kendaraan ke jalan, dan juga mengontrol start, akselerasi, deselerasi, pengereman, dan berbelok. C, mengurangi kejutan yang disebabkan oleh permukaan jalan yang tidak beraturan. Pada dasarnya, ban yang digunakan pada sepeda motor umumnya terdiri atas dua bagian utama, yaitu ban luar dan ban dalam. Konstruksi ban pada umumnya sama, baik ban dengan ban dalam maupun ban tanpa ban dalam. Bagian daripada gambar, potongan gambar ban. Yang pertama kaki ban atau bit, yang kedua dinding samping, yang ketiga bahu, keempat telapak ban atau tread. Jadi tapak ban itu disebut dengan tread. Yang kelima karkas. Yang keenam garis pelek. Yang ketujuh lilitan kawat atau inti, 8 bit toe, 9 karet bagian dalam, 10 sabuk penguat, 11 sabuk pengaman, 12 lapisan karet dalam, dan 13 karet penguat. Tread, tapak ban tadi, adalah lapisan karet luar yang melindungi karkas terhadap keausan dan kerusakan yang disebabkan oleh permukaan jalan. Bagian ini berhubungan langsung dengan permukaan jalan dan menghasilkan tahanan gesek yang memindahkan gaya gerak dan gaya pengereman kendaraan ke permukaan jalan. Pola tread yang pertama adalah pola rip, jalurnya relatif sempit dengan corak yang sesuai dengan dan tepar untuk melayani pengendalian sepeda motor secara aman. Pola tread ini disebut dengan pola rip atau rip pattern. Biasanya dipakai ban sepeda motor, bagian depan sepeda motor. Sifatnya, yang pertama getaran dan suara ban halus. Yang kedua, tahanan gelindingnya kecil. Yang ketiga, kemampuan pada tikungan dan pengeremannya bagus. Yang keempat, stabilitas pengendalian baik. Kemudian pola lock atau latch. Biasa sifat-sifatnya tidak mudah slip. Daya cengkram traksi baik, suara gaduh. Agak berisik ya. Kemudian pola blok. Jalur-jalurnya dibuat ketat terhadap permukaan blok. Pada pola block pattern mampu memaksimalkan efisiensi penyaluran tenaga mesin ke permukaan jalan.
Oleh karena itu, pola ini cocok digunakan pada ban belakang sepeda motor. Sifat-sifat ban dengan pola blok: pertama, daya cengkram dan kemampuan di tikungan sangat baik. Tahan slip di atas jalan basah atau saat kondisi hujan. Pengereman di atas jalan aspal juga baik. Karkas itu bagian rangka ban yang keras. Cukup kuat untuk menahan udara yang bertekanan tinggi, tapi harus cukup fleksibel untuk meredam perubahan beban dan benturan. Karkas terdiri dari ply atau layer, dari tire cord, lembaran anyaman paralel dari bahan yang kuat, yang direkatkan menjadi satu dengan karet. Cord pada ban sepeda motor biasanya terbuat dari polyester atau nilon. Sidewall atau dinding luar adalah lapisan karet yang menutup bagian samping ban dan melindungi karkas terhadap kerusakan dari luar, sebagai bagian ban yang paling besar dan paling fleksibel. Sidewall secara terus-menerus melentur di bawah beban yang dipikulnya selama berjalan. Pada sidewall tercantum informasi tentang ban. Kemudian bead. Untuk mencegah robeknya ban dari tim oleh karena berbagai gaya yang bekerja, dari rim oleh karena berbagai gaya yang bekerja, sisi bebas atau bagian dari samping ply dikelilingi oleh kawat baja yang disebut dengan kawat bead. Udara bertekanan di dalam ban mendorong bead keluar pada rim dan bertahan kuat di sana. Bead dilindungi dari kerusakan karena gesekan dengan pelek dengan jalan memberinya lapisan karet keras yang disebut dengan chauffeur strip. Kemudian flipper. Flipper adalah pembungkus bead wire yang memiliki bentuk sedemikian rupa sehingga cocok dengan bentuk ban pada bead. Bead 2, bagian bead sebelah dalam. Bead heel, bagian bead yang kontak dengan pelek pada flange. Bead base, bagian bead yang datar yang berada di antara bead toe dan bead heel. Chauffeur, lapisan terluar yang membungkus bead untuk mencegah kerusakan karena gesekan dengan pelek. Bead wire, kawat baja yang mengandung kadar karbon tinggi, menjamin pemasakan ban pelek. Klasifikasi ban menurut cara menyimpan udara. Yang pertama, ban dengan ban dalam atau tube type. Yang kedua, ban tanpa ban dalam atau tubeless. Terpasang dengan benar, waktu yang terpakai untuk mengganti ban bisa dikurangi sampai 50%. Yang ketiga, keselamatan saat memasang khusus kendaraan penumpang karena yang dipakai adalah pelek rim tunggal maka tidak ada ring pengunci. Yang keempat, jumlah massa komponen yang tidak terbeban pada kendaraan lebih sedikit. Ban tubeless adalah sebuah pelek atau rim yang mempunyai massa yang lebih kecil dibanding dengan ban dalam dan terpasang pada pelek yang terdiri dari buah komponen atau pelek tipe split. Pengoperasian lebih dingin. Panas umumnya tidak merupakan masalah bagi ban tubeless atau ban dengan ban dalam yang bukan besar. Bahkan ban tubeless hanya menghasilkan panas yang sedikit sekali karena tidak terdapat gesekan antara ban dalam dengan lapisan pelindung atau flaps. Kode ban pada sepeda motor dituliskan pada bagian sidewall dengan huruf dan angka. Berikut ini contoh penulisan kode ban dan cara pembacaannya. 4.60 strip H strip 18 4PR menyatakan ukuran dari lebar ban, kode kecepatan, diameter pelek, tanda indikasi jumlah lapisan dan kekuatan ban. 4.60 H strip 18 4PR, lebar dari ban dalam satuan inci. Kemudian diameter pelek itu yang 18. Pelek 18. Nah, itu kode 18 itu. Kekuatan rumah atau lapisan play ratingnya 4PR. 4PR itu play rating atau ban ini menggunakan lapisan kain dari bahan nilon di dalam karkasnya. Kemudian indikasi kekuatan dengan 4 lapisan play rating. Aspek ratio adalah perbandingan tinggi H dan lebar ban. Aspek rasio dalam persen. Tinggi dibagi lebar dikali 100. Besar aspek rasio standar adalah 80. Saat ini aspek rasio telah dibuat sampai 45, tetapi pabrik ban Indonesia baru memproduksi rasio ban sampai 60. Ketentuan aspek rasio rendah dan aspek rasio tinggi. Pada aspek rasio rendah, pengendalian kemudi lebih baik, kontak ban lebih besar, kontrol kemudi lebih baik dan kurang nyaman. Aspek rasio tinggi, pengendalian kemudi kurang baik, kontak ban lebih kecil, kontrol kemudi kurang baik tapi lebih nyaman. Batas kecepatan untuk kode H itu 210 km per jam. Kode S 180 km per jam, paling tinggi maksimum. Kode N 140 km per jam.
Untuk skuter batas paling tinggi itu adalah 100 km per jam. V itu lebih dari 210 km per jam. Jadi kalau ada kode 2,75/18 itu 2,75 itu artinya lebar ban dalam inci. 18 itu adalah garis tengah lingkaran ban atau diameter ban. Kemudian 4PR 4 lapisan atau play rating seperti saya jelaskan tadi, lapisan kekuatan bannya. 42 adalah beban maksimal yang diizinkan dalam satuan PSI. Kemudian P, kecepatan maksimal yang diizinkan sesuai tabel P sama dengan 150 km per jam. Penyimpanan ban. Biasanya ban yang belum digunakan harus disimpan secara tegak dengan memberikan penahan spacer jarak. Penyimpanan ban tanpa memberikan penahan pada bits akan menyebabkan jarak bits lebih kecil daripada lebar pelek, sehingga pemasangan ban menjadi lebih sulit. Apabila menyimpan roda dan ban yang akan dipakai lagi, isilah ban dengan tekanan udara sampai setengah tekanan yang diizinkan. Pastikan katup terpasang dengan baik. C. Jangan menyimpan ban pada daerah berikut ini. Pertama, tempat terjadinya ozon atau dekat motor atau battery charger, dekat daerah panas, di mana oli gemuk disimpan, atau daerah yang lembab atau terkena sinar matahari langsung. Kemudian separation. Pada bagian luar ban terjadi benjolan, terutama pada solder atau pada sidewall. Itu dikarenakan ikatan playcord dari karet bannya berbeban berat. Itu terlepas, tekanan angin kurang dan kecepatan tinggi. CBU, terputusnya polycord pada sidewall. Kerusakan dapat dilihat dari sisi dalam ban. Perawatannya apa? Melepas ban dari dalam roda. Ini yang untuk tube type atau tipe ban dalam. Kemudian bersihkan seluruh permukaan ban dari kotoran dan benda-benda asing. Periksa kesesuaian ukuran dengan ban luar yang dipakai. Periksa keliling penampang luar. Ban dalam yang keliling penampang luarnya telah mengembang sampai 90% atau lebih dibanding dengan keliling penampang luar pada bagian dalam, harus diganti baru. Periksa kondisi pentilnya, tube palep, apakah sudah karat, bocor, atau macet. Periksa karet ban dalam yang sudah aus, melipat, sobek, ataupun bagian yang yang lunak karetnya harus diganti baru. Kemudian pemeriksaan tekanan ban. Periksa tekanan angin ban depan dipijit dari tangan. Kemudian periksa tekanan ban belakang dengan dipijit oleh jari tangan. Ukur tekanan angin ban depan dan belakang menggunakan tire gauge. Jadi 1 bar itu nilainya untuk satu tekanan, berarti tekanan ban itu 1 bar sama dengan 14 PSI. Cocokkan hasil pengukuran dengan daftar yang dianjurkan. Nah, berikut ini adalah tekanan udara yang tidak dapat mengakibatkan keausan ban atau ban bermasalah dalam pengereman setelah pengendalian. Jadi ban dengan tekanan pemompaan yang kurang itu menyebabkan ban itu kempis, sehingga tidak bisa dibebani dengan tekanan yang berlebihan. Sedangkan tekanan pemompaan yang berlebihan menyebabkan aus pada bagian tengahnya karena tekanan ban sangat tinggi. Sekian materi kita hari ini untuk pertemuan keempat. Silakan nanti dikerjakan tugasnya melalui Google Classroom. Di situ nanti saya sampaikan tugas kepada kamu sekalian dari Google Forms. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dalam lindungannya, dalam keadaan sehat, tidak kurangan suatu apapun. Sampai jumpa kita di pertemuan kelima minggu depan. Akhir kata, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.